terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di hari ini. Di hari Sabtu ini yang adalah long weekend ya. Jadi liburannya kali ini kebetulan di Jakarta ya. Kalau di Jakarta ini lagi long weekend, kebetulan setelah 1 Muharram. Jadi liburannya hari ini bersama ayah bunda, sahabat ayah bunda. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi manfaat dan berkah. Ya, pastinya ayah bunda bersedia untuk bergabung bersama kami di hari ini, karena kita semua mungkin punya kepedulian. Lebih dari rasa ingin tahu tentang topik ini yang mungkin bukan topik yang sesuatu yang menyenangkan ya sebenarnya, self-harm gitu. Tapi namun realitanya ada. Jadi menjadi fenomena yang sudah makin di depan mata dan pastinya ayah bunda bersedia untuk menyediakan waktu karena adanya kepedulian akan nasib generasi muda bangsa ini yang kita ingin pastinya agar generasi bangsa ini menjadi generasi yang tangguh ya, yang tidak hanya sehat secara fisik namun juga sehat secara mental. Nah, saya mau sedikit cerita tentang seorang gadis remaja yang mungkin menjelang dewasa. Ada seorang gadis, katakanlah namanya Mawar gitu ya, yang sering digunakan misalnya Mawar, atau Melati juga boleh. Jadi anak ini sejak kecil mungkin besar dan tumbuh dari keluarga di mana ayah dan ibunya berpisah, seperti itu. Dan kemudian waktu masa kecilnya, dia sering mendengar percekcokan atau konflik dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian dia tumbuh dan akhirnya orang tuanya berpisah dan dia tumbuh bersama ibunya, tinggal bersama ibunya, dan ibunya harus mencari nafkah. Dan akhirnya karena anak ini adalah anak tunggal, akhirnya dia tumbuh ya mungkin dibantu juga oleh keluarga besar dari pihak ibunya, namun ketika dia besar, dia dewasa, dia seringkali tidak menyadari, dia suka tiba-tiba sedih sendiri gitu. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab, merasa down, tidak semangat seperti itu, dan akhirnya dia bingung harus melakukan apa. Kemudian dia mulai melukai dirinya sendiri untuk menjadi lebih tenang seperti itu. Jadi dia sendiri tidak tahu kenapa kalau setiap dia melukai dirinya, dia merasa lebih enak aja seperti itu ya. Nah, mungkin si Mawar ini adalah bagian dari generasi muda bangsa kita gitu ya, anak yang remaja yang sudah tumbuh dewasa dan tapi mengalami hal-hal yang seperti ini, dan pastinya dia tidak sendiri. Ada kasus-kasus lain dan ternyata juga sebuah survei yang dilakukan oleh YouGov Omnibus menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga atau 36% orang Indonesia pernah melukai diri sendiri. Jadi ini adalah ini ya, hasil survei dari sekitar 1.018 orang atau sekitar sedemikian jumlahnya oleh sebuah lembaga survei YouGov yang cukup terpercaya, dan ditemukan di kalangan orang muda Indonesia lebih dari 2 dari 5 orang pernah melukai diri sendiri. Nah, jadi ini adalah sebuah fenomena yang mestinya bukan hal yang sederhana yang mesti kita cermati saat ini. Dan beberapa berita online yang juga pernah ditemukan adalah terdapat sejumlah siswa di sebuah sekolah di Jawa Timur kemudian dikabarkan beramai-ramai menyayat-tangannya. Nah, hal-hal seperti itu ya, 56 siswa di salah satu SMP negeri di Surabaya memiliki kebiasaan menyilat tangan atau melukai tangannya, dan ada juga di tahun 2018, 56 siswa SMP di Pekanbaru melakukan perilaku menyayat tangan juga, sekitar segitu kurang lebih. Nah, ini sebenarnya ada apa? Seperti itu ya. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mungkin kalau orang bilangnya self-harm gitu, sering disebut sebagai self-harm. Nah, kita mungkin kalau orang Indonesia menyebutnya suka melukai atau menyakiti diri sendiri. Nah, tapi kemudian ternyata
di dunia internasional sendiri ada yang namanya International Study of Self-Injury yang menyebutkan bahwa self-harm ini juga disebut sebagai self-injury. Dan mereka melakukan berbagai studi di berbagai negara dan menyebutkan bahwa sebenarnya yang disebut dengan self-harm atau self-injury ini disebut juga sebagai non-suicidal self-injury. Seperti itu. Jadi banyak berbagai literatur ataupun sumber-sumber yang sering menggunakan istilah sebagai self-harm atau self-injury. Nah, untuk lebih resminya, biasanya untuk berbagai literatur secara formal menggunakan istilah NSSI atau non-suicidal self-injury. Nah, apa sih self-injury ini? Self-injury merupakan sebuah perilaku melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada tubuh untuk tujuan bukan untuk sanksi sosial dan tanpa untuk bermaksud mengakhiri hidup atau bunuh diri. Jadi memang tidak bermaksud untuk bunuh diri ya, berbeda dengan melakukan suicide atau sampai diharapkan sampai mengakhiri nyawa atau menghilangkan nyawa seperti itu. Ini hanya seolah-olah hanya menyakiti diri sendiri meskipun ini juga bukan suatu hal yang sederhana atau bukan berarti tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang serius. Oke, lanjut. Jadi seperti apa saja sih sebenarnya yang disebut bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Mungkin ayah bunda di sini bisa jadi pernah melihat hal seperti ini atau mungkin pernah mendengar orang-orang ataupun remaja ataupun mendengar kabar ataupun cerita tentang orang-orang yang atau anak remaja atau orang-orang muda yang pernah melakukan hal-hal seperti ini, menyayat tangan. Yang ini yang lebih common ya, lebih umum dilakukan adalah memang cutting gitu. Jadi bahkan ada yang menyebutkan bahwa kalau di luar negeri itu disebutnya sebagai cutters gitu. Apakah dia termasuk cutters atau tidak? Seperti itu. Jadi ada juga yang melakukan dengan membenturkan kepala tembok atau ke benda-benda yang keras. Ada juga yang membakar tubuh di bagian tertentu seperti misalnya menyundutkan rokok ke kulit atau mencabuti rambut sehingga menjadi ada area kosong sebagian dan bisa juga mengkonsumsi zat beracun atau misalnya kalau dia sudah memang adalah seorang yang pengguna zat terlarang seperti narkoba ataupun seorang yang terbiasa menggunakan minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras, dia melakukannya sudah berlebihan atau sampai bahkan overdosis seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut terlebih dahulu, lebih dalam. Nah, ini ada sejumlah mitos tentang self-injury, self-harm, atau perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, ada yang bilang, mungkin ayah bunda pernah dengar tentang misalnya melukai diri sendiri dilakukan untuk mencari perhatian. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa siswa ya di sejumlah SMP atau di sejumlah sekolah yang melakukan itu ya sayat-sayat tangan seperti itu, kemudian bahkan sampai diberitakan seperti itu, atau mungkin ada dari mereka yang kemudian mencoba untuk setelah melakukannya kemudian mempostingnya ke media sosial, karena anak-anak sekarang milenial pastinya sangat common ya, sangat umum dengan penggunaan media sosial. Nah, akhirnya mereka mengunduh hal tersebut. Nah, ini ada yang bilang bahwa hal ini merupakan upaya untuk mencari perhatian. Bagaimana menurut ayah bunda? Apakah ayah bunda setuju tentang hal ini? Mungkin ada yang mau, kalau yang setuju mungkin bisa memberikan kata-kata setuju atau tidak setuju. Silakan. Ya, boleh. Misalnya siapa yang setuju, apakah mereka memang untuk mencari perhatian seperti itu, ayah bunda? Boleh memberikan opininya, mungkin bisa ditulis di setuju ya. Oke, mungkin ada yang lain yang mungkin ingin memberikan opininya bahwa mereka melakukan ini untuk mencari perhatian.
atau tidak setuju? Silakan Ayah Bunda. Boleh juga open mic-nya kalau misalnya mau menyatakan seperti itu, boleh. Jadi Oke, memang jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa ini untuk mencari perhatian ya Mbak Indah ya? ya ada yang menyatakan seperti itu. Nah, ada memang sebagian yang melakukan itu sebagai bentuk solidaritas gitu ya. Seperti tadi waktu itu ada cerita tentang uh, vokalis One Direction, mungkin ada yang pernah tahu boy band One Direction itu Iya, ada itu yang salah keluar. satu, anak saya salah satu fansnya itu, One Direction Iya, zamannya. One Direction. Nah, itu kan sangat ini ya, sangat menjadi idola anak-anak pada zamannya gitu ya. Dan ternyata salah satu vokal ya. Di berita waktu itu ya, jadi begitu si Zayn Malik kalau nggak salah, banyak Iya, betul. fansnya dan dia memutuskan untuk keluar dari One Direction dan Nah, semua betul, fansnya nggak terima. Semua fansnya nggak betul. terima ya Mbak Indah, Iya, sampai akhirnya heeh, harus balik lagi ke band itu, kalau nggak kita akan cut ya. ya, Dan ramai-ramai cutting massal. cutting massal ya, seperti itu ya. Jadi untuk mencari perhatian memang ada sebagian yang melakukan itu untuk mencari perhatian. Tapi sebenarnya sebagian besar yang justru melakukan ini adalah untuk uh, tidak diketahui atau dengan menutup-nutupi seperti itu. Jadi bukan sekedar untuk mencari perhatian, tapi memang untuk kebutuhan dia pribadi. Maka dari itu seringkali sulit untuk mengetahui jumlah yang sebenarnya, berapa sih yang sebenarnya anak muda ataupun remaja yang pernah benar-benar melakukan cutting ini ataupun melukai diri sendiri, karena seringkali hal ini justru sulit untuk diungkapkan atau ingin mereka sembunyikan. Karena buat mereka sendiri ini bukan sesuatu yang mudah juga, bukan sesuatu hal yang menyenangkan untuk dilakukan, tapi sesuatu yang memang mereka lakukan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan mungkin mereka bahkan tidak ingin ada orang yang tanya atau orang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Jadi intinya adalah bahwa mungkin sebagian besar yang melakukan ini justru lebih banyak untuk kebutuhan pribadi. Dan kalau misalnya memang ada yang untuk mencari perhatian, mungkin bisa aja itu hanya one shot gitu ya, hanya sekali itu, hanya sekedar menunjukkan solidaritas ataupun membutuhkan pengakuan akan gerakan tadi seperti ketika si Zayn Malik keluar dari One Direction, tapi mostly kebanyakan justru lebih banyak menyembunyikan. Jadi belum tentu mereka melakukan itu untuk menarik perhatian. Kalaupun iya ada orang-orang yang ingin menarik perhatian juga karena crying for help biasanya. Membutuhkan pertolongan karena mungkin tidak bisa lagi berkata-kata atau mungkin merasa tidak ada yang peduli seperti itu. Nah, mitos selanjutnya hanya dilakukan oleh perempuan. Setuju atau tidak, Ayah Bunda? Mungkin bisa juga kembali memberikan opininya lewat chat Ya, jadi atau bisa open mic juga. ayah bunda tahu yang banyak melakukan cutting itu adalah perempuan. Setuju ya? Setuju atau enggak ya? Bisa di chat ya, bisa dituliskan pendapatnya di chat. Nggak setuju. Oh, Nggak berarti setuju. ya. Oke, tidak ya. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Ya benar, bahwa sebenarnya ini dilakukan oleh laki-laki juga dan oleh perempuan. Cuma laki-laki mungkin ini perbedaan saja dalam hal metode menyakitinya seperti itu. Walaupun laki-laki bisa juga melakukan ini ya, menyayat seperti itu, tapi mostly laki-laki biasanya memukul atau meninju benda-benda yang keras seperti tembok. Ada juga yang menarik-narik rambut juga ada seperti itu. Jadi dan mungkin laki-laki tidak lebih tidak bicara gitu ya, lebih banyak lebih pandai untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Seperti itu. Karena kalau perempuan bisa jadi suatu saat dia juga akhirnya ada yang mengetahui seperti itu. Jadi mungkin suatu saat dia cerita ketika ada kemungkinan untuk bisa membuka diri, sedangkan laki-laki lebih banyak menyimpan, sehingga mungkin lebih banyak yang juga yang tidak tahu gitu. Karena bisa jadi buat laki-laki melakukan hal-hal seperti itu dianggap sebagai sebuah kelemahan ataupun sesuatu hal yang bisa mempengaruhi citra diri mereka, seperti itu. Nggak maco ya, Mbak Indah. Jadi kesannya, ya jadi kesannya
nggak mau kelihatan lemah seperti itu ya. Padahal emosi itu bisa dirasakan secara wajar oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan bisa merasakan semua emosi seperti wajarnya manusia. Nah, mitos selanjutnya adalah pelaku menikmati rasa sakitnya. Kira-kira setuju atau tidak, Ayah Bunda? Apakah mereka melakukan seperti ini karena mereka menikmati rasa sakit yang ditimbulkan dari melakukan cutting? Oke, sudah mulai masuk. Ini ada yang memberikan pendapatnya. Terima Udah kasih loh jelas-jelas sakit ya yang Mbak Indah secara ya. aktif. Udah Iya, jelas betul. luka, dan Mm-mm. kita lihat gambarnya aja takut ya. Kayaknya Iya, kalau ibu-ibu di dapur tuh biasanya kena pisau sedikit aja kan rasanya lumayan ya. iya Apalagi bener. Kayaknya kalau dilakukan secara sengaja tuh rasanya seperti apa ya gitu. Tapi ini benar-benar apa namanya diniatkan seperti itu ya. Jadi apakah mereka menikmati rasa sakitnya? Ternyata dari hasil literatur, berbagai literatur, ternyata bukan rasa sakitnya yang mereka nikmati, tapi ternyata yang mereka ingin dapatkan adalah uh, ketika mereka mengalami luka batin, ketika mereka mendapatkan atau mengalami uh, sesuatu perasaan yang tidak nyaman atau overwhelm, kewalahan dengan sebuah atau berbagai rasa yang sedang mereka rasakan yang pastinya tidak nyaman, rasa sakit itu ternyata meringankan, meredakan emosi-emosi negatif yang mereka sedang rasakan. Jadi seringkali rasa itu kan tidak tunggal gitu ya. Ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa yang memberikan perasaan tidak nyaman, itu yang terasa tuh bisa macam-macam. Bisa cemas, atau misalnya pada saat yang bersamaan dia merasa marah, merasa sedih, atau bingung, tidak berdaya, serba salah. Istilahnya mixed feelings gitu. Nah, ketika semuanya sudah bercampur menjadi satu dan serba membingungkan, artinya, dan ketika mereka tidak tahu apa yang harus bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut, akhirnya mereka membutuhkan melakukan sesuatu untuk bisa mengendalikan atau take control terhadap perasaan tersebut, yang mix tersebut. Nah, ketika ternyata mereka melukai dan ketika mereka mendapatkan rasa sakit itu dan akhirnya rasa sakit itu perlahan-lahan berakhir atau misalnya berkurang dan ternyata luka batin atau rasa sakit yang disebabkan oleh luka batin pun berkurang seperti itu ternyata. Jadi bukan menikmati tepatnya, tapi dari berbagai literatur disebutkan bahwa rasa sakit ini membantu meredakan luka batin yang mereka rasakan saat itu atau berbagai emosi negatif yang get real untuk tetap bisa berkoneksi terhadap realita. Kurang lebih seperti itu ya, Ayah Bunda, ternyata faktanya. Nah, oke, kita lanjut ya ke mitos selanjutnya. Apakah pelaku memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya? Setuju atau tidak mereka melakukan ini untuk bunuh diri atau mungkin punya ide untuk bunuh diri? Enggak. Oke, enggak ya. Oke, ada yang lain mungkin yang ingin memberikan opininya. Oke, terima kasih sudah ikutan terlibat. Ayo, ayo Bunda yang lain mungkin punya opini mungkin yang yang berbeda. punya pendapat lain barangkali ya, ada nggak yang setuju? Itu memang karena mereka pengen ini ya, pengen bunuh diri atau punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri atau suicide. Ya, betul. Apakah terbersit juga dalam pikiran mereka untuk mengakhiri hidup, untuk bunuh Karena memang diri? kalau dilakukan di tangan sebenarnya kan udah deket sama urat nadi ya Mbak Indah ya. Jadi Betul, betul, kali kalau salah-salah potong gitu ya. betul. Ya, sudah nyaris-nyaris tuh Uni mendekati pembuluh yang Lokasi bisa, terdekat ya. ya, betul. Kalau dia melakukan di pergelangan tangan. Pergelangan tangan, ya. Kira-kira Ya, ada nggak Mbak ya yang mereka melakukan di daerah-daerah lain barangkali di bagian tubuh yang lain? ya, Selain di tangan barangkali. ya selain di tangan, di bagian-bagian tubuh lain pun sebenarnya juga membahayakan ya. Kalau misalnya luka itu terbuka kan bisa infeksi ya. Kalau misalnya dia tidak tertangani atau lukanya itu terkena
bakteri, ketika dia menutupi dengan pakaian yang belum tentu bersih, itu kan juga bisa menyebabkan penyakit ya, yang kalau tidak bisa infeksi seperti itu, bisa berbahaya juga sebenarnya. Jadi memang benar bahwa sebenarnya awalnya memang tidak untuk bunuh diri atau mereka sebenarnya tidak berkeinginan untuk mengakhiri hidup, hanya sekedar untuk meredakan luka batin atau rasa tidak nyaman luar biasa yang mereka tidak bisa atasi. Namun kalau misalnya masalahnya tidak selesai dan mereka tidak keluar dari perilaku ini dan mereka juga tidak tertolong, lama-kelamaan mereka juga bisa akhirnya punya ide untuk melakukan hal tersebut sampai ingin bunuh diri. Jadi di ujungnya kalau mereka tidak tertangani, akhirnya mereka bisa berpikir sampai ke sana walaupun awalnya memang tidak untuk melakukan bunuh diri. Jadi ada juga kasus yang pernah saya lihat juga bahwa ya seperti yang tadi Uni bilang, ketika rasa sakit yang dirasakan itu sudah jadi terbiasa dan akhirnya toleransi terhadap rasa sakit semakin berkurang, maka sayatannya atau tusukannya sudah semakin dalam seperti itu. Karena ya itu tadi ya, karena mereka misalnya mendapatkan manfaat dari menyakiti diri sendiri menjadi lebih ringan rasanya, rasa sakit hatinya atau kemarahannya, dan kemudian mereka ulangi lagi dan ternyata mereka semakin nggak sensitif terhadap rasa sakitnya, tusukannya atau sayatannya bisa lebih dalam, dan itu pernah terjadi. Dan akhirnya pembuluh darah yang di tangan itu akhirnya sampai terlalu dalam dan darahnya mengucur terlalu deras gitu, dan akhirnya harus dibawa ke IGD, itu ada kenyataannya. Nah ini yang harus diwaspadai sekali, bahwa jangan sampai perilaku ini dianggap sederhana gitu ya, yang ringan-ringan pun menyayat-nyayat itu, karena memang bisa semakin berkurang rasa sensitifnya terhadap sakit itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu jadinya. Jadi faktanya memang tidak untuk bunuh diri, cuma kalau tidak ditangani atau tidak mendapatkan pertolongan atau mendapatkan bantuan, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya karena keputusasaan itu mereka bisa saja sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mbak Indah, Oke, ya. ini di YouTube ya banyak Iya, sekali itu yang trending atau viral tentang challenge itu loh, iya yang betul. untuk dengan pakai penghapus gitu atau misalnya challenge untuk cekik gitu. Apakah itu juga termasuk kepada self harm atau perilaku menyakiti diri sendiri ya? Nah, Karena kalau ya, remaja kita, remaja di Indonesia juga ikut-ikutan dan itu mereka pamerkan ya di sosial ya, media. ya. Nah, kalau yang itu biasanya one shot ya. Kalau challenge yang nggak ada kan berarti mereka tidak akan melakukan ya. Jadi itu lebih mencari untuk mendapatkan pengakuan ya, solidaritas seperti itu. Tapi apakah kita tahu atau tidak, apakah mereka sendiri sedang punya masalah dengan emosinya, nah itu yang kita tidak bisa tahu ya. Nah, seandainya misalnya ada anak atau remaja yang kebetulan pada saat yang sama ternyata juga pada saat yang bersamaan dia juga sedang tidak nyaman atau sedang stres atau mengalami tekanan dan dia melakukan challenge itu dan akhirnya mendapatkan manfaat dari meredanya rasa sakit emosi yang dia rasakan, nah itu bahayanya adalah akhirnya dia menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan baru ya, seperti itu. Jadi memang bahaya sekali kalau memang ada upaya untuk menginspirasi remaja lain gitu, karena mungkin ada yang melakukan itu hanya sekedar untuk for the sake of the challenge, ada yang ternyata akhirnya belajar bahwa rasa sakit hatinya atau kemarahannya, keputusasaan yang bersamaan yang sedang dia alami ternyata berkurang ketika melakukan challenge itu gitu. Itu yang harus diwaspadai sih. Jadi karena itu kalau nggak salah sekarang juga Instagram ataupun Twitter juga sangat berhati-hati dengan konten-konten yang challenge seperti itu ya kalau nggak salah. Kalau kita lihat kan sekarang kalau dulu kan seperti ada apa sih ice box challenge gitu ya, apa ice challenge dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh sudah semakin berkurang dan mungkin mereka mulai menyadari, sudah mulai bisa menginspirasi ya, ada hal-hal yang bisa membahayakan ataupun disalahgunakan oleh orang-orang yang
kemudian ternyata bisa mengulangi kembali dan itu bisa menjadi kebiasaan baru yang buruk seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada mitos juga yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Kira-kira setuju nggak kalau orang yang mengalami atau orang yang melakukan self injury atau self harm ini uh, kira-kira dia juga mengalami gangguan jiwa? Mungkin bisa di oke, mengalami masalah emosi. Ada lagi? Ya, Mungkin bahkan opini di yang luar lain? sana banyak yang menyangka seperti itu ya, bahwa kalau dia Ya, melakukan sendiri artinya ada gangguan tuh pasti mentalnya iya, terganggu gitu ya. iya. Heeh. Kira-kira setuju atau Orang pun tidak? menjudge bahwa Apakah itu adalah gangguan jiwa. apakah sudah pasti bahwa orang-orang seperti ini mengalami gangguan jiwa atau orang bilangnya lagi sakit-sakit seperti itu kan kalau mungkin dalam pergaulan Ya, ada sehari-hari sampai menyebutkan. Kira-kira kategori gangguan jiwa, ya. ya, Yang jelas ada gangguan emosi. Oh iya. oke. Ada gangguan emosi. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin memberikan opini? Ayah Bunda, silakan. Oke, ya memang beberapa gangguan jiwa atau gangguan kepribadian itu gejalanya adalah menyayat ataupun melukai diri sendiri ya, seperti gangguan kepribadian borderline personality disorder atau bahkan orang yang mengalami depresi berat seperti itu dengan misalnya dengan ada ininya juga ada halusinasinya. Kemudian ada juga skizofrenia juga ada juga yang mungkin ada dorongan-dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu juga mungkin bisa jadi tapi bukan berarti mereka yang menyakiti itu sudah penyakit diri sendiri sudah pasti mengalami gangguan jiwa. Jadi ini belum tentu benar memang faktanya. Ada juga orang yang masih bisa berfungsi dengan normal melakukan kegiatan sehari-hari, tetap belajar, kuliah, bisa berfungsi dengan baik namun kemudian melakukan tindakan-tindakan melukai diri sendiri seperti itu. Jadi belum tentu mereka yang melukai diri sendiri mengalami gangguan jiwa. Oke, Jadi lanjut. secara dari tampak luar masih bisa melakukan fungsi-fungsi Masih normal bisa, ya. ya, ya Ya. masih bisa diajak bicara, masih nyambung, masih bisa Ini memang tertawa-tawa bahkan. sangat ini ya, sangat hidden ya. Kalau Iya, misalnya betul. tidak pintar-pintar mengamati anak-anak di rumah atau remaja di sekitar, barangkali kita nggak akan tahu bahwa mereka Iya, perilaku seperti melakukan ini. betul. Masih bisa tertawa dengan teman-temannya, masih bisa bercanda, masih bisa sekali-sekali berada di dalam keramaian, masih bisa kuliah. Jadi Namun barangkali nanti ternyata, kita bisa mengetahui juga ya Mbak Indah gejala-gejalanya remaja yang ya seperti apa? okay. Nah, terakhir apa mitosnya adalah kalau lukanya tidak serius maka tidak perlu khawatir. Kira-kira ini bagaimana Ayah Bunda? Setuju apa tidak? Dengan mitos ini, kalau misalnya masih seperti sayatan-sayatan saja, atau misalnya mukul-mukul seperti itu biasa aja, atau misalnya oke, tidak setuju, ya betul Nggak setuju sekali, juga. ya Iya. tidak Nanti setuju, di ya luar sana ada yang berpikir nggak serius kok lukanya, jadi kita santai-santai aja lah. santai aja, dia mungkin cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah Karena ini ya biasa anak remaja gitu ya. Nggak ada lagi. yang seperti itu ya, ya dan bunda ya. Iya, betul sekali Pak Erwin, bahwa sesuatu yang serius dimulai dari sesuatu yang tidak serius. Itu tadi, kalau misalnya happen to be dia mendapatkan kenyamanan dari apa yang dia lakukan, nah itu akhirnya dilakukan lagi seperti itu Ulang tanpa ya. dia sadari, sudah menjadi sebuah kebiasaan yang maksudnya kebiasaan baru yang tadinya tidak ada kok jadi ada seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sudah jelas ya tentang mitos dan faktanya seperti apa tentang menyakiti diri sendiri ini. Nah, apa saja sih yang bisa menimbulkan atau memicu
perilaku self harm. Nah, kalau dari beberapa kasus memang rata-rata banyak sekali yang terlibat konflik ya. Konflik di dalam rumah, seperti itu, tumbuh di dalam keluarga yang disfungsional, mengalami kekerasan di dalam rumah, ataupun pengabaian. Kemudian bisa juga karena tidak didengarkan, tidak ada komunikasi yang baik, adanya hambatan komunikasi dengan orang-orang yang signifikan di dalam rumahnya. Nah, itu membuat dia akhirnya terhambat ataupun mencari cara gimana caranya supaya dia bisa merasa nyaman ataupun meredakan emosi-emosi negatif yang sedang dia rasakan secara mandiri gitu ya, sendiri tapi mandirinya tapi dalam hal seperti itu gitu ya, menyakiti diri sendiri untuk bisa merasa lega dari masalah yang sedang dihadapi. Ada juga yang berkonflik dengan teman ataupun dengan pacar. Ada juga kasus yang pacarnya abusive, seperti itu, suka memanipulasi, bahkan mungkin melakukan pelecehan seksual. Ketika ternyata sudah menyadari dan sudah lepas dari hubungan tersebut, ternyata tidak selesai gitu. Ini ada kasus yang benar-benar ada seperti itu, kisah nyata, dan dia sudah mengalami semacam perendahan harga diri gitu ya, karena pacarnya sering mengata-ngatai dia, dan akhirnya dia percaya apa yang dikatakan oleh pacarnya itu misalnya terinternalisasi, dan misalnya dia perempuan yang nggak baik, perempuan yang nggak benar, seperti itu. Atau kalau misalnya dengan orang tua juga seperti itu, biasanya mungkin merasa sering disalahkan, serba salah, itu juga seperti itu. Jadi konflik-konflik seperti ini ketika tidak terselesaikan, artinya menimbulkan emosi-emosi yang sulit untuk bisa dia atasi. Kemudian juga ada tekanan di sekolah, terkait juga mungkin dengan pekerjaan, juga menimbulkan stres dan akhirnya menimbulkan emosi-emosi negatif, mixed feelings, yang tidak nyaman, yang kalau orang ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi masalah atau mengelola emosi, maka dia mencari jalan untuk dengan melukai diri sendiri. Nah, ini bullying juga meskipun common, meskipun umum gitu ya, banyak, tapi ternyata luar biasa dampaknya. Ini bisa jangka panjang. Kalau tidak terselesaikan, maka ketika dia mengalami penurunan harga diri, merasa tidak berharga, itu juga, dan dia tidak tahu bagaimana harus memecahkan masalah ini, terputus hubungan dengan teman-teman dan lingkungan yang melakukan bullying. Nah, itu membuat dia juga akhirnya melakukan itu tadi, melukai diri sendiri untuk merasa lebih nyaman. Ada juga orang-orang yang bermasalah dengan orientasi seksualnya. Nah, ini cukup banyak yang melakukan self-harm, terutama ini di berbagai negara. Studinya menunjukkan bahwa salah satu yang terbesar adalah mereka-mereka yang mengalami masalah dengan orientasi seksual. Dan juga yang terakhir adalah pemicu perilaku self-harm adalah memiliki harga diri yang rendah. Jadi dia seringkali merasa tidak berharga, tidak memiliki kepercayaan diri, dan kemudian memutuskan untuk seperti memberikan hukuman gitu ya kepada dirinya sendiri, atau merasa tidak layak untuk dihargai, dan akhirnya dia memutuskan untuk melukai dirinya. Oke, lanjut. Ada juga yang mengkonsumsi zat adiktif seperti narkoba ataupun kecanduan alkohol. Kalau ini pasti sudah jelas ya bahwa mereka sulit sekali untuk keluar dari adiksinya, dan makin dalam, dan akhirnya ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk bisa mengatasi adiksinya, mereka memutuskan untuk bisa melukai dirinya sebagai cara untuk mengontrol, untuk take control terhadap situasi yang berada di luar kemampuannya dia untuk bisa mengendalikan. Trauma juga seringkali memicu perilaku self-harm, karena bisa jadi masih ada ingatan-ingatan masa lalu yang seringkali muncul dan tidak bisa dikendalikan, dan kalau tidak terpulihkan masih saja mengganggu, misalnya seperti mimpi buruk, atau juga ketakutan, kecemasan. Kalau dia tidak mendapatkan bantuan, akhirnya yang dilakukan adalah juga melakukan self-harm supaya dia bisa tetap terkoneksi dengan situasi yang ada saat ini gitu. Walaupun kejadiannya sudah di masa lalu,
tapi ternyata masih membekas dan masih muncul dalam ingatan dan mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Ini banyak sekali yang terjadi pada anak-anak yang mengalami child abuse atau mengalami kekerasan seksual di masa kecil, ataupun itu tadi juga mengalami trauma, bisa jadi karena kekerasan tidak hanya fisik tapi juga psikologis, misalnya kata-kata yang buruk yang sering dia dapatkan di masa kecil, masih terngiang-ngiang hingga dewasa. Itu banyak kasus-kasus seperti itu yang membuat dia akhirnya trauma dan ketakutan. Mbak Indah, Ya, apakah self harm ini atau NSSI ini hanya terjadi di remaja ya? tidak juga. Pertanyaan Japri ini, apakah Iya, hanya ya. terjadi di remaja atau apakah bisa terjadi juga terhadap orang dewasa? Bisa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada orang-orang dewasa yang juga melakukan self harm, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya dibanding usia-usia yang tadi disebutkan, yang memang onsetnya sekitar dimulainya sekitar usia-usia sekitar 12 atau 14 sampai sekitar 20 tahun. Tapi yang di atas itu pun ada, meskipun tidak banyak, dan semakin lanjut, maksudnya semakin usianya semakin banyak, itu semakin tidak terdeteksi, karena mereka pasti akan semakin bisa menutupi seperti itu, semakin ingin menutupi dari lingkungannya. Nah, ini makanya kenapa semakin usianya semakin banyak, tidak banyak yang bisa mengetahui jumlah pastinya. Tapi bukan berarti ini hanya didominasi oleh remaja ataupun anak muda saja, seperti itu. Jadi mereka juga bisa ada orang-orang yang melakukan seperti itu, meskipun dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak selalu dengan sayatan seperti itu. Ya, ya benar Mbak Fajri, ada juga orang-orang dewasa yang melakukan. Bahkan ibu-ibu, bunda juga ketika mungkin dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya dan bingung harus melakukan apa dan tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan yang dialami, itu bisa kemungkinan juga melakukan self harm gitu. Karena ada hambatan komunikasi atau ada ketakutan atau kecemasan untuk mencari pertolongan, dan akhirnya dia hanya bisa menyakiti dirinya sendiri sebagai bentuk dari ketidakberdayaannya itu. Oke, ada juga yang disebabkan oleh gangguan kesehatan mental. Ini tadi juga sudah dijelaskan, ada gangguan-gangguan tertentu yang memang salah satu gejalanya adalah melakukan self-harm, seperti gangguan borderline personality atau kepribadian ambang, di mana pada situasi tertentu orang yang mengalami gangguan kepribadian ini mengalami semacam lonjakan emosi yang tidak terkendali, yang dia sendiri tidak bisa hadapi, ataupun mungkin kalau anak-anak itu tantrum gitu ya, tapi orang dewasa gitu, dia jadi bisa sangat marah, dan kalau dia tidak bisa mengendalikannya, maka dia bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini seringkali oleh karena itu orang-orang seperti ini ada yang sampai harus dimasukkan ke institusi gitu ya, ke rumah sakit, karena dikhawatirkan mereka bisa melukai dirinya sendiri ataupun melukai orang lain. Nah, yang terakhir, salah satunya itu tadi yang kita bahas, ini tentang tantangan di media sosial ya, yang akhir-akhir ini, yang dulu-dulu mungkin ya, seperti itu yang sering terjadi. Media Alhamdulillah sosial sekarang, itu juga iya, banyak ancaman ya dari media sosial itu. betul, betul. Gitu. Bahkan bisa, betul, iya, iya. Dan bahkan bisa menginspirasi ya, Uni, yang tadinya nggak kepikir gitu ya, untuk melakukan Challenge itu, anak ya, apalagi anak-anak remaja itu biasanya kan kalau anak di remaja. terpacu. Wah, Betul, ini terpacu, berat nih. apalagi kalau diposting. Iya, benar sekali. Nah, beberapa selebriti Hollywood sendiri gitu ya, ataupun yang menjadi idola anak-anak pun melakukan gitu. Seperti penyanyi, mungkin kalau ada yang pernah tahu Demi Lovato, itu kan sempat jadi idola juga buat remaja, seperti itu. Bahkan Johnny Depp itu juga melakukan self-harm, seperti itu. Terus Lady Gaga, kalau Lady Gaga, karena memang dia juga pernah mengalami kekerasan seksual ya di masa kecilnya. Lindsay Lohan itu juga melakukan self-harm. Kemudian, oh iya, sebenarnya Lady Di itu juga salah satu, mungkin ada tahu ya, Princess Diana, bundanya Prince William itu juga ternyata pernah melakukan self-harm gitu. Dia pernah mencoba untuk mengkat seperti itu tangannya. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi kalau self harm bisa saja tereskalasi ke menyakiti orang lain atau makhluk lain kah?
Kalau yang self harm ini utamanya untuk ke diri sendiri. Kalau ke orang lain itu biasanya kalau yang mungkin mengalami ini ya, gangguan jiwa itu atau gangguan kepribadian. Memang kalau untuk yang kucing dan lain-lain, itu kita harus lihat lebih lanjut situasinya seperti apa gitu ya kan, karena pernah juga ada anak-anak yang sangat agresif gitu ya, tapi apakah dia situasi itu sedang, dalam konteks itu dia sedang mengalami kondisi emosi tertentu, atau dia misalnya melakukan itu semata-mata karena itu tadi meniru atau mencontoh, atau mungkin memang dia sedang mengalami masalah gitu. Nah kalau yang Artinya Mbak Indah ya, jadi tidak ya bukan berarti terjadi pada semua orang seperti itu ya, case by tidak case. tidak case by case. Jadi belum tentu. Tapi kalau yang seperti tadi kasus yang borderline personality disorder itu, kalau yang dia sampai sedang dalam kondisi apa namanya emosi yang sangat tidak bisa terkendali, itu dia bisa menyakiti orang lain karena dia memang sudah tidak mampu lagi untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri. Jadi kita harus lihat situasinya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini tanda-tandanya seperti apa sih kalau misalnya kita pengen tahu nih, apakah misalnya ada remaja di sekeliling kita, entah itu anaknya teman, atau temannya anak kita, ataupun mungkin orang-orang yang kita kenal, ternyata secara tidak sengaja kita menemukan kok dia seperti ada sayatan-sayatan seperti itu ya di bagian tubuh tertentu. Misalnya yang paling common itu, yang paling umum itu adalah di pergelangan tangan, seperti itu. Luka bakar, luka goresan, kemudian memar, atau mungkin bekas sundutan rokok, seperti itu, bekas gigitan, cakaran. Meskipun seringkali mereka tidak jujur ya, maksudnya tidak jujur, jadi mereka seringkali tidak mengatakan yang sesungguhnya atau berusaha untuk menutup-nutupi. Misalnya kalau ditanya, kenapa tangannya kena pisau ya, atau gimana, habis main apa, atau atau melakukan apa. Oh ya ini nggak sengaja, ini tuh terkena pisau, atau misalnya kemarin habis melakukan apa, kemudian mencoba untuk mencoba untuk menutupi seperti itu. Nah, jadi seringkali ditutup-tutupi dan tapi ternyata lukanya tuh sama gitu, berulang-ulang terjadi kembali, kok ada lagi seperti itu. Nah, kemudian ada juga bercak darah di beberapa tempat di mana dia pernah bersentuhan, misalnya di tempat tidurnya, mungkin di bajunya. Ini mungkin yang bisa menemukan adalah orang-orang yang terdekat ya, seperti itu. Kemudian mungkin dia beberapa kasus yang saya temui ya Mbak Indah ya di Qatar sini ada beberapa remaja waktu itu karena saking dia tidak mau orang tuanya tahu, jadi dia melakukan perilaku melukai diri sendiri, tetapi dia melakukannya di bagian paha. Jadi orang tuanya tidak tahu sama sekali, dan dia juga memang sadar, ya saya di paha Bu, biarin aja, biarin orang tua saya nggak tahu gitu. Jadi mereka pintar menyembunyikan. Halo. Iya betul. Halo. Jadi ini ya itu seperti itu. Jadi selalu berusaha untuk ditutupi. Kemudian ada bercak darah itu tadi ya, ada bercak darah yang berusaha untuk yang kita temukan dan seringkali itu disembunyikan juga seperti itu. Dan kemudian ada juga benda-benda tajam yang kemudian dibawa-bawa atau mungkin ditaruh di tasnya atau mungkin ditaruh di kantongnya seperti itu. Nah, itu kita harus waspadai. Dan seringkali seperti ini, anak-anak seperti ini sering mengenakan lengan panjang atau celana panjang, dan kemudian tapi bukan berarti dia ini, kecuali yang di luar menggunakan hijab ya, yang memang maksudnya memang harus pakai yang panjang-panjang atau menutupi. Tapi ini misalnya situasinya panas sekali gitu dan dia tidak terbiasa menggunakan celana panjang atau lengan panjang biasanya, tapi dia kali ini berubah gitu, ada perubahan kebiasaan dan ternyata hal tersebut untuk menutupi si luka-luka tersebut gitu. Jadi itu tanda-tanda yang lain adalah adanya harga diri yang rendah. Jadi kalau misalnya kita suka mendengar seseorang mengutuk-ngutuk dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri, nah itu juga tanda-tanda gitu ya. Tapi maksudnya sering dan kemudian terlihat dari gesturnya, dia menarik diri,
dan kemudian tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, atau kemudian tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain, itu juga sebagai tanda-tanda misalnya dia cenderung tidak mau berkumpul, atau misalnya dia cepat misalnya memisahkan diri dari sebuah perkumpulan yang tadinya ngumpul-ngumpul, kemudian dia memutuskan untuk sendiri seperti itu, karena dia juga mungkin ketika dia tidak merasa nyaman, dia butuh gitu untuk ketika ada dorongan-dorongan untuk menyayat-nyayat itu. Dan mungkin terlihat dari wajahnya tampak muram dan kemudian pasif ya, maksudnya tidak terlalu berminat untuk ikut aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin diikuti oleh banyak orang gitu, mungkin di sekolah ataupun di lingkungannya, seperti itu. Kurang lebih, itu tanda-tandanya. Oke, lanjut. Maaf Mbak Indah, waktu kita 15 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, ini kenapa ya kita tuh, kenapa anak-anak ini akhirnya memutuskan untuk melakukan self-injury ini atau self-harm ini, yang pastinya untuk mengatasi perasaan tidak nyaman, mengatasi pikiran buruk, menghukum diri sendiri, atau mengurangi ketegangan itu tadi. Jadi seringkali ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, dan kemudian dia tidak tahu bagaimana cara mengelola emosinya, atau adanya pikiran-pikiran buruk, atau ya itu tadi, yang muncul, dan akhirnya dia tidak hal itu di luar kendalinya dia dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, akhirnya dia mengharapkan harus bisa melakukan sesuatu tentang hal itu supaya dia lebih merasa nyaman. Dan kemudian dia juga itu tadi ya, self kritik, menghukum diri sendiri, saya memang bodoh, saya memang orang yang tidak berguna, anak yang tidak ada manfaatnya, seperti itu, saya tidak bisa membanggakan orang tua, atau memang saya bukan perempuan yang baik, seperti itu, saya bukan istri yang baik, atau saya memang layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Jadi kurang lebih hal-hal seperti itu yang terkait dengan masalah emosi, di mana dia tidak bisa mengatasinya. Ada juga yang itu tadi ya, mengurangi ketegangan. Dan kemudian juga mengkomunikasikan kepedihan. Ini juga yang seperti dirasakan oleh Lady Di gitu ya, ketika dia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari suaminya seperti itu, waktu itu akhirnya dia memutuskan untuk cutting gitu ya, karena mungkin dia udah speechless atau dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, itu seperti itu. Dan bisa juga dia supaya merasa punya kendali atas diri, karena begitu overwhelmed dengan perasaan-perasaannya itu, dan dia merasa tidak berdaya menghadapi emosinya sendiri, akhirnya dia mencoba untuk akhirnya itu ya, melukai diri sendiri, supaya dia bisa melakukan sesuatu atas dirinya gitu, karena kehilangan kendali. Ada juga yang merasakan sampai mati rasa atau numb gitu ya, nggak tahu lagi, merasa hampa, mungkin kesepian, mungkin mengalami sudah terlalu banyak rasa sakit yang dialami sehingga perasaan itu sudah tidak lagi terkoneksi dengan emosi yang sedang dia rasakan, seperti tidak merasakan apa-apa, dan akhirnya dia membutuhkan rasa sakit tertentu untuk bisa kembali terkoneksi dengan realita. Nah, kalau yang pengakuan dari lingkungan ini pastinya ketika seseorang kemudian mengikuti challenge-challenge itu ya, dan mempostingnya seperti itu, dan itu membuat dia mendapatkan saya itu solider, atau maksudnya mendapatkan, oke, saya bagian dari orang-orang yang kemudian ikut-ikut tidak menyetujui tadi, misalnya kayak Zayn Malik keluar dari One Direction gitu, saya bagian dari gerakan itu misalnya. Jadi itu sekedar pengakuan dari lingkungan, tapi biasanya kalau seperti itu one shot gitu ya, belum tentu terkait dengan masalah emosi. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ayah dan Bunda di sini barangkali belum tahu ya apa itu challenge, jadi untuk sekedar aware aja, memang sekarang itu sangat banyak beredar di YouTube, di sosmed itu ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang barangkali menurut kita tuh ngapain sih gitu ya, membahayakan diri juga, kemudian nggak jelas tujuannya apa, namun somehow banyak menarik perhatian dan banyak dilakukan oleh anak-anak remaja kita sekarang karena mereka tertantang ya, kalau nggak berarti nggak asik. Betul, dan seperti itu. Itu kemudian berlomba-lomba saling posting ya, saling posting untuk
dan mentek lagi sehingga akhirnya lama-lama menjadi viral. Menjadi ya. Ya, jadi memang kita sebagai orang tua juga harus aware ya tentang apa sih yang lagi trending saat ini di dunia remaja, karena tidak Ya, semua trend itu juga positif. Banyak yang betul. negatif. Ada challenge-challenge yang mungkin kita harus jelaskan kepada anak-anak bahwa mereka tetap punya pilihan gitu. Mereka tetap punya pilihan dan punya kendali atas diri mereka sendiri. Positifnya apa, negatifnya apa, sehingga mereka punya awareness bahwa tidak semua challenge itu juga memiliki hal-hal memiliki dampak yang baik seperti itu. Jadi itu Komen dari pendampingan. Miss Tomlinson juga keluar dari One Direction. Ya, Ya, tapi pas beliau keluar nggak ada yang cutting ya. Barangkali karena nggak fansnya dikasih. kurang daripada Zayn Malik. Oke, Ya, malah Miss Tomlinson keluar. Ya, sekedar lanjut. dia Oh, sempat sempat saham juga. Kalau itu saya nggak tahu berita. ternyata lebih update ini dari kita nih Mbak Indah. Sampai Ya, saya terus terang kayaknya saya bukan ini soalnya. Kita dulu apa ya? Mungkin kita yang dulu lama-lama blog ya. grup. Ya, kita Bimbo kali ya dulu inget ya Bimbo gitu dulu bandnya apa? Jadi ikut Mbak Indah nanti kita ketahuan umurnya. Oh ya. Oke, lanjut. Oke, ini siklus terjadinya self-harm. Jadi self-harm sendiri itu merupakan vicious cycles ya. Jadi kayak semacam lingkaran setan di mana akan terus akan terus berputar seperti itu. Akan terus berputar. Jadi ketika ada trigger sebuah kejadian yang kemudian menimbulkan distress, misalnya dia ingat-ingat sesuatu yang sifatnya traumatik, terus dia tidak bisa mengendalikannya, terus kemudian dia melakukan self harm, mungkin cutting ataupun kemudian membenturkan kepalanya ke tembok dan lain sebagainya, dan kemudian emosinya itu mereda, kemudian dia merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan akhirnya kemudian dia relief gitu ya, relief. Tapi ternyata di satu sisi dia paham sih, dia tahu bahwa ini tuh tindakan yang nggak benar sih, nggak baik gitu ya. Terus berbekas kan pastinya. Terus kalau kelihatan orang seperti apa, terus nanti kalau ditanya-tanya seperti apa, terus jadi merasa, aduh, jadi nggak enak sendiri gitu ya, merasa bersalah, malu, terus merasa jijik terhadap diri sendiri gitu. Ih kok gini amat sih gue gitu ya, kok aku begini banget sih sampai harus begini gitu ya, ketika dia melakukan itu secara automatically sudah jadi sesuatu perilaku yang otomatis gitu, dia akhirnya menyadari, dia lihat, wah kenapa sih harus begini amat ya gitu. Terus akhirnya dia sulit untuk bisa menerima itu dan kemudian kembali mengalami semacam kecemasan ataupun ketegangan gitu ya. Dan akhirnya muncul lagi si trigger itu. Dan akhirnya kembali lagi melakukan self harm. Jadi seperti lingkaran setan itu tadi. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Ke depan kita harus tahu kita potongnya tuh di mana supaya tidak terus berputar-putar seperti ini. Demikian kurang lebih self harm ini terjadi tuh jadi seperti vicious cycles. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan dulu Ayah Bunda mengenai ini kurang lebih tentang self harm-nya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk lebih ke banyak bagaimana kita ketika kita kemudian menemukan mungkin kalau anak kita yang melakukan atau mungkin orang-orang terdekat yang melakukan, kita menemukan bahwa ternyata ada orang terdekat di sekitar kita yang melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Uni. Barangkali Jadi, ya ada yang mau tanya dulu? Barangkali memang menunggu itu ya Mbak Indah ya, menunggu Ya. caranya kalau misalnya di sekitar kita ada yang begitu. Ya jadi nanti kita akan belajar tekniknya barangkali ya Mbak Indah. Betul, kita akan lebih setelah ini kita akan lebih fokus ke apa yang bisa dilakukan. Kita ya Mbak, karena waktunya udah tinggal 10 menit. Oke, kita lanjut aja. Untuk ending, untuk ending siklus itu di-cut di fase apa? Jadi sebenarnya lebih fokus ketika cut itu di fase ketika kita tahu bahwa dia melakukan self harm. Nah, dan ketika dia relief, ketika dia mulai merasakan guilt, nah di sini guilt or shame at self harm ini kita sebenarnya bisa cut di sini. Jadi kita bisa kalau misalnya kita tahu gitu ya ada yang melakukan self harm, kita bisa masuk dan misalnya kita berkesempatan untuk masuk dan mungkin kita lakukan adalah kita mencoba untuk
menerima dalam arti bukan membenarkan ya, menerima itu bukan berarti menyetujui ataupun membenarkan, tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi pengalih atau menciptakan ruang yang nyaman buat dia sehingga rasa ini tidak muncul lagi seperti itu, perasaan-perasaan guilt, bersalah, merasa malu tentang melakukan ini tuh tidak menjadi terus-menerus dirasakan secara intens sehingga dia tidak lagi memunculkan emosi-emosi negatif yang bisa menjadi trigger kembali seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjut ke hal-hal seperti itu ya, akan dilanjutkan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Oke, lanjut. Nah, ini kita mengelola emosi. Pastinya mungkin sebagian besar orang tua akan merasa, kalau kita tahu gitu ya, kalau kita bayangkan, kita imajinasikan, ternyata anak kita ketahui terdapat sayatan-sayatan yang terjadi secara berulang gitu, dan mungkin awalnya kita nggak ngeh gitu ya, nggak aware, dan baru aware ternyata mungkin setelah beberapa kali, wah ini ternyata udah nggak bener nih, misalnya kita merasa seperti itu gitu, atau kita shock, waduh emang kenapa harus anakku gitu, atau pasti memunculkan emosi-emosi yang tidak nyaman buat kita sendiri, mungkin kita juga marah, mungkin kita juga sedih, kita juga mengalami mixed feelings. Nah artinya kita butuh waktu dulu, kita butuh waktu jeda sejenak untuk bisa mengendalikan emosi kita sendiri, menyadari apa yang kita rasakan, sehingga kita sendiri ketika nanti menghadapi anak tidak dalam kondisi tidak mampu mengendalikan emosi ataupun menghadapinya dengan overreaktif gitu ya, sehingga anak akhirnya atau orang yang terdekat itu akhirnya juga jadi takut gitu karena reaksi-reaksi kita yang ada bukannya semakin nyaman, semakin terbuka, tapi kembali untuk menutup-nutupi. Jadi yang penting adalah pertama menyadari dulu, mengambil jeda sejenak, menyadari apa yang kita rasakan, kemudian kita berusaha untuk menenangkan diri. Nah, menenangkan diri ini caranya banyak ya. Saat ini kita sudah mungkin kalau ikutan webinar minggu lalu ya, kita melakukan self healing ya, Uni. Kita belajar pernapasan perut ya. Pernapasan perut, ya. Jadi ini hal yang sangat sederhana tapi bisa sangat membantu, memudahkan kita untuk meredakan emosi yang tidak nyaman yang sedang kita rasakan. Kalau nanti ada waktu mungkin kita bisa lakukan ya. Jadi tarik nafas panjang dan dalam, kemudian kita kembungkan perut kita, kemudian secara perlahan kita keluarkan melalui mulut, sampai akhirnya perutnya kita kempeskan kembali, dan akhirnya membuat kita merasa lebih nyaman setelah dilakukan beberapa kali seperti itu. Jadi mungkin kita punya cara-cara yang lain juga boleh gitu, kalau kita ingin berupaya untuk menenangkan diri. Ada yang mungkin melakukan relaksasi sederhana, tarik nafas panjang, kemudian lebih untuk membuat lebih rileks, itu juga sudah cukup. Yang penting kita membuat diri kita sendiri lebih tenang dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa mikir. Karena kalau kita tidak tenang, kalau kita panik, kita dalam kondisi emosi tertentu, kita juga tidak bisa memikirkan langkah-langkah yang rasional gitu ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meraih atau membantu orang yang mengalami self-harm ini, atau yang melakukan self-harm ini. Oke, setelah kita tenang, yang pertama harus dipastikan adalah kita harus memastikan keamanan anak tersebut. Apakah misalnya masih ada benda-benda yang potensial untuk bisa digunakan untuk melakukan self-harm, misalnya pisau, misalnya ada pisau dapur atau silet atau hal-hal lain, razor atau apapun yang kemudian berpotensi digunakan untuk meng-cut itu ya, untuk cutting itu. Dan juga kita cek apakah luka-lukanya sudah misalnya lukanya terbuka atau basah. Kita pastikan dulu keamanannya gitu. Apakah kita perlu bawa ke dokter, untuk mendapatkan pengobatan, itu dulu yang pertama. Jadi yang penting anak dalam kondisi aman dulu, terhindar dari melakukan hal tersebut, maksudnya terhindar dari benda-benda yang berpotensi untuk digunakan kembali untuk melukai dirinya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita cari informasi tentang self-harm itu apa sih sebenarnya, karena perlu buat kita supaya kita juga paham
apa sih sebenarnya yang bisa memicu, apakah apa yang menjadi triggernya, hal-hal apa yang mungkin bisa dialami orang-orang yang mengalami self harm, apa yang bisa dilakukan sebagai wawasan pengetahuan kita sehingga kita juga tidak bertanya-tanya ataupun kemudian mencoba mengembangkan asumsi-asumsi sendiri yang nantinya tidak membantu ketika kita mencoba untuk memberikan bantuan seperti itu. Ya, Mbak, Misalnya, ini ya ya. kalau misalnya ada yang bertanya, saya kalau misalnya mau datang konsultasi atau misalnya gitu yang paling gampang tapi nggak mahal itu kemana ya Mbak? Di Jakarta misalnya, Oh tempat gitu ya. Untuk didatang. offline apa untuk online? Kalau online pastinya ada sahabatku ya. Sahabatku, tetapi Ada sahabat ayah bunda ya. ada yang Uh, offline barangkali ya. ya. Dan ada Offline tuh beberapa sekarang, puskesmas juga ya sekarang yang sudah iya puskesmas, layanan psikologi di ya puskesmas. puskesmas tuh hampir semua puskesmas di Jakarta, di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan Jakarta semuanya sekarang punya layanan psikologi yang berada di bawah Pemda ya, Dinas Kesehatan. Jadi dan mereka cukup terpapar dengan isu-isu seperti ini. Karena ini juga isu-isu yang memang sering terjadi juga di masyarakat. Jadi bisa kalau misalnya membutuhkan pembahasan lebih lanjut atau butuh orang yang bisa diajak diskusi, bisa datang ke profesional, ke psikolog, atau misalnya punya teman yang berprofesi sebagai psikolog atau mungkin psikiater, itu juga bisa. Di rumah sakit sekarang juga hampir semuanya ada layanan-layanan psikiatri ya, dan ada psikologi juga. Jadi kalau memang kita merasa nggak cukup untuk misalnya mendapatkan informasi dari internet saja, bisa juga didapatkan dari langsung bertemu ahlinya sehingga kita bisa berdialog gitu. Ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, kekhawatiran-kekhawatiran kita, itu bisa kita ungkapkan dan kita bisa mendapatkan jawaban dari sumber yang jelas gitu ya. Karena kan juga di internet tuh banyak sekali gitu ya, mana yang pasti, mana yang itu kan kita satu arah gitu ya, kita belum tentu bisa langsung bertanya. Nah kalau di ayah bunda pastinya akan dijawab ya langsung gitu, akan dijawab oleh psikolog-psikolog ayah bunda. Tapi kalau misalnya butuh benar-benar yang bisa diajak tatap muka seperti itu, bisa ke puskesmas dan di rumah sakit. Kemudian yang juga penting setelah itu adalah ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah tenang, ketika kita sudah memastikan keamanannya, kemudian kita bangun koneksi lagi, koneksi dengan anak. Jadi connection before correction gitu ya. Ketika kita ingin memberikan bantuan atau ingin tanda kutip memperbaiki gitu situasi yang terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah membangun jembatan itu lagi. Karena asumsinya mungkin kenapa ya kok anak ini melakukan seperti ini? Apakah selama ini ada hal yang tersumbat atau ada hambatan atau apa yang membuat anak ini memilih cara seperti itu gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke masalahnya sendiri, yang penting adalah gimana caranya kita rebonding ya. Rebonding ini bukan rambut ya. Rebonding itu adalah membangun bonding kembali gitu, membangun ikatan itu kembali. Gimana caranya anak atau orang yang terdekat itu merasa nyaman bersama kita. Kehadiran fisik saja dulu yang penting, membiasakan atau keterbiasaan kita ada bersama dia bersama kita, sehingga terdapat atau terjalin kedekatan itu dan menimbulkan kenyamanan. Itu dulu yang penting. Jadi tidak perlu awal-awal tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak bertanya-tanya, tidak perlu menggali apa yang terjadi ataupun apalagi memberikan nasihat tidak perlu misalnya memberitahu bahwa itu salah, itu nggak boleh, itu nggak baik. Itu kalau bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya, judging Iya. barangkali langsung menghakimi. Iya, langsung menghakimi atau menasehati, memberitahu yang baik seperti ini, itu di awal-awal sebaiknya dihindari, karena memang anak-anak ini atau remaja ini atau orang-orang seperti ini mungkin memiliki distrust gitu ya, insecure kan dia, mengalami distrust gitu. Jadi gimana caranya membangun rasa percaya dulu, membuat dia nyaman dulu bersama kita, sehingga kita memberikan jembatan atau saluran atau ruang yang aman buat dia untuk kemudian mau terbuka. Itu dulu yang penting. Nah, itu mungkin juga nggak bisa dilakukan sekali dua kali ya. Jadi memang harus sabar gitu kuncinya.
sabar, membersamai, berada bersama dia, melakukan hal-hal yang disukai bersama-sama, menyamakan frekuensi, sehingga kita tahu, kita juga bisa relate gitu ya ke apa yang dia sebenarnya alami dan dia rasakan, tanpa dia banyak berkata-kata atau tanpa kita banyak bertanya-tanya. Karena kalau anak-anak semakin dikorek, semakin digali, wah semakin nggak mau cerita gitu dan malah semakin menghindar. Oke, lanjut. Maaf Mbak Indah, waktunya 5 Ya, menit lagi ya. menit lagi ya, ya oke. Nah ini, nah setelah anak sudah merasa nyaman, kita juga sudah merasa nyaman, kita merasa bahwa sudah memiliki ikatan dan kemudian si anak sudah mulai mau cerita satu dua hal yang mungkin belum tentu tentang masalahnya atau tentang self harm-nya atau cutting-nya, mungkin tentang apa saja yang ingin dia bicarakan, kita mendengarkan tanpa judgement, kemudian kita tidak perlu banyak kita yang bicara, kita lebih banyak mendengarkan dengan empati, dan kita tidak menghakimi, dan kemudian kita juga ketika kita bicara, mungkin responnya sederhana aja, seperti, oh, oke, oh, oke, gitu. Jadi kita juga jaga intonasi supaya tidak meninggi ataupun menunjukkan kita kepo ataupun kita punya niat-niat yang seolah-olah langsung tembak langsung pengen tahu tentang urusan self harm-nya. Nah, itu anak tuh bisa merasa. Jadi kita benar-benar jaga ketulusan bahwa kita di sini menerima sepenuh cinta gitu ya. Menjaga ketulusan itu Ya, tahan komen. iya. Iya, dekat itu karena peduli, karena sayang gitu. Tapi kita sendiri juga harus jaga hati kita gitu. Jangan sampai kita sendiri pada saat itu jadinya ikutan meraung-raung gitu ya, atau kita harus benar-benar bisa menjaga diri, mengendalikan emosi supaya dalam proses ini tuh bisa benar-benar terbuka, terbangun komunikasi yang enak dan nyaman, memberikan ruang yang aman dan terpercaya sehingga si anak mau terbuka. Seperti itu. Jadi kita hindari lagi-lagi nasihat secara langsung bahwa itu nggak boleh loh, itu tuh bahaya dan sebagainya, kita hindari dulu. Yang penting kita dorong anak untuk kemudian mau terbuka dulu apa yang dia rasakan. Dan kita juga tidak perlu misalnya kok merasa seperti itu kan udah lama ceritanya. Nah, hal-hal seperti itu dihindari gitu. Jadi terima aja dulu perasaannya, akui bahwa ya wajar aja, memang itu peristiwa yang menyakitkan atau mungkin waktu itu sesuatu yang tidak nyaman atau mungkin perlakuan temannya tidak nyaman. Ya siapapun kalau dibully pasti rasanya marah, rasanya kesel. Kamu kalau masih ingat-ingat seperti itu, it's okay. Kamu masih marah, kamu masih kesel, kamu masih sedih. Misalnya seperti itu. Jadi kita terima dulu perasaannya, meskipun itu sudah berlalu dan itu dia masih rasakan, kita validasi istilahnya, kita akui bahwa itu suatu hal yang normal dan wajar. Seperti itu. Dan sampaikan terima kasih ketika dia sudah mau mulai mengungkapkan apa yang dia alami, dia sudah mau membicarakan masalah-masalahnya, ucapkan terima kasih sehingga anak tahu bahwa pengungkapan itu sangat diharapkan dan kita menghargai dia mau terbuka. Sehingga anak juga tahu bahwa dia diterima apa adanya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Pertanyaan itu Mbak Indah, apa yang dapat dilakukan oleh saya ketika remaja yang melakukan self harm berada di kota yang berbeda dengan saya, sedangkan kondisi keluarganya tidak memungkinkan untuk memberikan support? Oke, kalau memang ada di luar kota dan misalnya Bunda tahu bahwa ada anak yang melakukan self harm seperti itu, mungkin bisa diajak, kalau dia bisa diajak bicara, sebenarnya boleh mungkin bertanya dulu tentang aktivitas kegiatannya dia atau apa hal-hal yang tidak langsung terkait dengan self harm. Kemudian kita bisa juga bertanya siapa kira-kira orang yang membuatnya merasa nyaman atau orang-orang yang mungkin di sekitarnya, tidak hanya keluarga, misalnya teman-temannya. Kalau misalnya kamu ada masalah, kira-kira kamu menghubungi siapa gitu. Orang-orang yang terdekat yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak curhat dan membuat dia nyaman. Jadi seperti itu, dihubungkan dulu dengan semacam sistem sumber dukungan yang terdekat. Call a friend ya, Seperti call itu. a friend. Iya, call a friend. Atau bisa juga mungkin disarankan untuk install aplikasi Sahabatku ya. Kemudian dia bisa, kalau misalnya kita nggak usah bilang bahwa kamu
kalau kamu self harm kamu harus menghubungi begini, tidak, tapi kalau kamu ada masalah dan ada hal yang ingin dibicarakan, kalau kamu tidak memiliki siapa-siapa, sekarang ada loh aplikasi yang bisa kamu ceritain masalah kamu seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi kita bisa melakukan kontak secara rutin, tapi hanya sekedar mendengarkan, menanyakan kabarnya, apa yang mungkin kegiatan sehari-hari, apa yang bikin dia senang, apa ada yang bikin dia sedih hari ini. Tapi kita mengkorek-korek secara detail apa masalahnya, hanya sekedar menjadi pendengar yang baik dulu aja. Seperti itu. Sampai suatu saat misalnya dia mau mengungkapkan masalahnya, itu adalah pilihannya dia, dan kita siap untuk mendengarkan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai cerita panjang lebar, kemudian sudah mulai mengungkapkan masalahnya, dan dia misalnya sudah banyak berinteraksi dengan kita, baik secara udah mulai cerita banyak hal, kita mungkin bisa mulai masuk dengan pesan saya. Jadi kita tidak langsung bertanya, itu ada luka-luka itu ada apa sih? Seperti itu. Kamu kenapa sih? Misalnya, langsung bertanya why. Nah, kalau why itu biasanya mereka cenderung akan menghindar gitu. Tapi kita bisa menyatakan kekhawatiran kita, apa yang kita rasakan. Misalnya, Bunda merasa khawatir dengan luka-luka di tubuhmu gitu. Kamu ada yang ingin kamu ceritakan nggak tentang itu? Misalnya, kita bisa memulai dengan seperti itu boleh, tapi juga tidak perlu memaksakan bahwa dia harus cerita. Kalau misalnya dia belum mau cerita, kita bisa bilang bahwa seandainya kamu mau cerita tentang hal itu, suatu saat nanti Bunda siap mendengarkan gitu, dan Bunda siap menerima kamu apa adanya, seperti itu. Jadi mungkin anak masih butuh waktu, atau seseorang masih butuh waktu untuk memutuskan apakah dia akan mengungkapkan hal ini atau tidak, tapi anak tahu atau seseorang itu tahu bahwa ada seseorang yang bisa dia andalkan dan mau mendengarkan ceritanya dan menerima dia apa adanya dengan kondisinya tersebut. Seperti itu. Jadi yang penting di sini lagi-lagi adalah lebih banyak sikap dan bagaimana cara kita membawa diri kita, bagaimana cara kita memilih respon-respon yang sederhana, yang tidak terlalu membuat anak juga merasa terancam. Yang penting memberikan ruang yang aman buat dia untuk bisa bercerita. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai cerita bahwa memang dia punya masalah dengan terkait dengan ingin melukai, dan itu ternyata ingin melukai diri sendiri, dan ternyata hal tersebut membuat dia merasa nyaman, mungkin bisa juga mulai mendiskusikan dengan ada nggak hal-hal lain yang selain melakukan cutting bisa membuat kamu nyaman misalnya. Jadi kita nggak langsung tawarkan distraksi atau pengalihan, jadi ada hal-hal lain sebenarnya bisa dilakukan loh untuk mengalihkan rasa tidak nyaman yang kamu alami, tapi kita nggak langsung memberikan saran, kamu bisa ini, kamu bisa itu, seperti itu, tapi bisa kita tanya dulu, kira-kira apa saja hal-hal lain yang mungkin tanpa kamu sadari, kamu tuh nyaman melakukannya, misalnya seperti mendengarkan musik tertentu yang tenang, atau misalnya memeluk, mungkin dia punya boneka, jadi ada kasus yang masuk juga ke sahabatku, dia setiap kali meluk boneka itu dia merasa nyaman gitu ternyata, dan itu membuat dia jadinya punya pilihan bahwa oh iya, saya punya boneka yang selalu saya peluk kalau misalnya saya lagi nggak nyaman, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan resource-resource yang sebenarnya sudah dia punya, dan itu lebih aman gitu untuk mengelola emosinya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sudah punya, kita bisa kuatkan, nah itu bisa, itu bagus banget, nah itu oke banget loh kalau kamu bisa melakukan itu. Terus kita juga bisa sih kalau misalnya dia udah dikuatkan dan dia merasa berdaya, dan kita bisa kemudian mencoba untuk mengenalkan hal yang lain baru gitu. Coba deh kamu bisa pakai spidol merah, atau kamu mungkin mau mencoba menggenggam es batu, mana yang kasih berbagai macam pilihan. Nah, akhirnya dia sendiri yang memutuskan. Jadi lagi-lagi jangan kita yang mengambil keputusan itu, kamu pakai ini aja ya, kamu genggam es batu aja ya, atau kamu bisa remas kertas ini. Jadi kita berikan sejumlah pilihan, dia yang menentukan. Nah, itu memberikan rasa berdaya atau memberikan upaya mengembalikan kendali diri kepada dirinya gitu, sehingga dia tahu bahwa sebenarnya dia punya pilihan-pilihan yang lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya sementara ya Mbak Indah. Iya, itu sementara. Untuk mengalihkan, untuk pengalihan akan berusaha berikhtiar mencari cara untuk menyelesaikan root cause dari permasalahannya ya.
Betul, ya. Ini untuk menghindari agar tidak terjadi itu tadi ya, memunculkan luka-luka baru ya, atau meneruskan kembali luka-luka yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya sudah mulai terbuka, sudah mulai bisa menerima masukan dan lain sebagainya, baru mungkin kita akan masuk ke masalahnya. Dan juga kalau dia mau banyak cerita seperti itu. Nah, juga hal yang penting adalah kalau misalnya kita merasa masalahnya sudah di luar kendali kita sendiri gitu, misalnya si anak bilang bahwa aku belum bisa berhentiin gitu, karena memang di berbagai literatur juga disebutkan bahwa ini tidak langsung bisa berhenti. Jadi ini prosesnya bisa jadi panjang, jangan dipikirkan bahwa ini akan terjadi dalam sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu gitu ya. Proses ini bisa berbulan-bulan, proses pemulihan ini, tapi bukan berarti ini tidak mungkin, dan kita tetap harus punya optimisme atau semangat bahwa ini bisa Dan butuh kesabaran juga ya ternyata ya. iya, pastinya ini bisa berubah gitu. Nah, mungkin bisa ditawarkan kalau misalnya yuk kita sama-sama ketemu ahli atau psikolog atau psikiater. It's okay, misalnya saya temani atau Bunda temani seperti itu, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka ketahui, dan mereka mungkin bisa memberikan hal-hal yang bisa ngebantu kita. Jadi seolah-olah tuh memang ini problem kita bersama seperti itu. Jadi anak juga merasa ditemani dan dia tidak sendiri seperti itu. Mudah-mudahan sih anaknya mau ya. Tapi kalau masih tidak mau pun atau belum merasa perlu atau belum merasa atau tidak berani, itu juga kita nggak boleh paksain gitu, ngerasa takut nanti begini begitu, nanti dibilangnya apa, itu kan untuk remaja itu masih ya berpikir seperti itu. Nah, nggak apa-apa, kasih waktu aja dulu, kasih waktu sampai dia cukup siap dan dia merasa bahwa ini saatnya saya mau untuk ketemu profesional seperti itu untuk bisa ngebantu diri saya sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih Uni yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada pertanyaan boleh Bunda dan Ayah Bisa sekalian. menjawab misalnya sudah ada pertanyaan ya, barangkali saya buka dulu. Oke. Oke. Kayaknya ada beberapa pertanyaan Uni. Pertanyaan ini. Saya masa ininya Louis Tomlinson, masih One Direction. Oke. Mbak, gimana dengan remaja yang self-harm, tapi dia bilang pas melakukan itu agak nggak sadar diri. Tahu-tahu aku sudah mencakar diriku karena kuku-kuku panjang dari Bapak atau Ibu nih ya, Sohra Sahama. Oke. Ya, makasih Mbak Sohra atas pertanyaannya. Jadi memang ada yang melakukan ini awalnya tidak sengaja. Jadi kayak seperti automatically gitu ya. Dia melakukan itu terbiasa dan kemudian itu tadi ternyata merasa nyaman setelah melakukan itu dan itu jadi proses belajarnya dia seperti itu. Mencakar-cakar seperti itu dan akhirnya ketika dia punya masalah, dia melakukan lagi hal yang sama karena itu sudah terjadi secara otomatis. Nah, ketika sudah menjadi proses belajar, itu akan cenderung diulang gitu. Nah, itu ya kalau yang tadi menyatakan bahwa aku nggak sadar diri, tahu-tahu sudah mencakar diriku. Jadi kan ada hal-hal yang dilakukan secara otomatis. Nah, kalau hal tersebut terjadi, kita bantu misalnya dia cerita nih tentang hal seperti ini, karena kuku-kuku panjang. Nah, artinya kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi, apa ya, artinya memudahkan itu terjadi, artinya ya kita bisa membantu dia untuk memberikan ide bahwa bisa kalau kuku-kukunya dipotong bagaimana, apakah kamu keberatan misalnya seperti itu, atau kamu tahu nggak ketika misalnya hal itu terjadi, kira-kira yang sedang dalam pikiran kamu apa gitu, apa yang sedang kamu rasakan saat itu. Jadi kita juga membantu dia mengenali triggernya, mengenali trigger apa yang kemudian membuat dia secara otomatis setiap kali melakukan itu dia akan kemudian mencakar-cakar itu ya dengan kukunya. Nah, dengan demikian dia harapkan di lain waktu dia bisa mengendalikan gitu. Dia bisa mengendalikan bahwa wah, kalau saya lagi dalam kondisi tidak nyaman atau dalam tekanan atau sedang sedih, mungkin saya harus lebih bisa mengendalikan atau melakukan distraksi tadi. Itu kalau dia sudah mau terbuka ya, ini catatannya dia sudah hubungannya sudah bagus, sudah enak, dia sudah trust dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, Ada suara-suara gitu gimana tuh, Mbak Indah? Nah, kalau ya misalnya ada suara-suara melakukan self-harm, berarti kita harus mulai cek dulu apakah misalnya suara-suara itu terjadinya kapan saja, apa misalnya ada
apa namanya, ada situasi apa sebelumnya, misalnya biasanya kalau orang-orang yang mengalami gangguan khusus seperti atau gangguan kejiwaan, biasanya ada stres yang berat gitu ya, yang atau ada sebuah kejadian membuat dia akhirnya mengalami tekanan atau emosi yang sangat intens, kemudian muncul suara-suara seperti itu. Nah, jadi kita juga harus kemudian bertanya sebelumnya ada kejadian apa misalnya. Nah, kalau memang sudah sering sekali mengalami seperti ini, artinya ini sudah mulai harus penanganan profesional. Sudah di luar, artinya di luar kemampuan kita untuk bisa membantu dari hal yang biasa kita lakukan, karena ini sudah ada semacam halusinasi suara. Nah, ini memang mungkin kita bisa ajak dia untuk ketemu ahli, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih sesuai ya, yang lebih proper, apakah misalnya membutuhkan bantuan obat-obatan, psikiatri, seperti itu. Jadi kalau sudah mulai ada halusinasi, sebaiknya dibawa ke profesional supaya lebih tuntas seperti itu. Tapi ya kita harus artinya mempersuasi ya, tidak memaksa yang pastinya. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa bisa jadi bisa jadi memang suara-suara itu memang di luar kendali kita, dan mungkin kita butuh orang yang bisa bantu kita untuk bisa mengendalikan suara-suara itu seperti itu, dan itu bisa dilakukan oleh profesional. Iya, betul. Jadi dan tidak bisa dikendalikan ya? Dan bisa dikendalikan, jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi tentang ide ya. Dari mana ide melukai diri itu kok bisa jadi viral untuk ABG? Ya, ya. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri peran media sosial itu besar banget ya. Artinya seringkali selain memang ada yang melakukan tadi secara awalnya accidentally gitu, kemudian merasa enak gitu ya, merasa nyaman, tapi ada juga yang memang mungkin terinspirasi dari itu tadi berita-berita atau yang dilakukan oleh para selebriti, misalnya seperti tadi Demi Lovato, atau mungkin ada juga misalnya seperti Angelina Jolie itu juga melakukan hal seperti itu. Jadi beberapa orang yang cukup terkenal dan mungkin dikenal anak-anak remaja ataupun kemudian mereka mengungkapkan apa yang mereka lakukan, dan tanpa mereka sadari itu bisa menginspirasi. Mungkin awalnya mereka tidak berkeinginan ya untuk menginspirasi hal seperti itu, bahkan mungkin mereka ingin mengedukasi, tapi ternyata buat sebagian anak kemudian mereka justru mengadap itu menjadi hal yang mungkin mereka bisa lakukan juga gitu. Nah, ini memang harus hati-hati sekali memviralkan hal-hal seperti ini, menjadi concern untuk untuk hal-hal yang sebaiknya tidak diperbolehkan untuk diviralkan gitu ya, atau kita berpikir kembali untuk ketika misalnya ada berita-berita seperti ini untuk diviralkan. Jadi anak-anak itu kan cepat sekali ya melakukan peniruan, apalagi kalau misalnya dilakukannya oleh orang-orang yang menurut dia keren, oke, dan akhirnya sukses gitu pada ujungnya gitu kan, memperoleh keterkenalan, famous gitu. Nah, itu memang harus sangat hati-hati sekali. Ada juga yang terjadi karena temannya melakukan, itu juga bisa. Itu juga bisa terjadi. Ikut-ikutan juga bisa. Jadi sangat mengidentifikasikan dirinya dengan teman ya. Iya. Atau orang-orang terdekat yang punya hubungan khusus. Seperti Angelina Jolie sendiri itu dia dapat dari pacarnya. Seperti itu ya. Ini saya ungkapkan yang saya tahu, yang terungkap aja, karena kan hal-hal ini sering tidak terungkap. Jadi dari ceritanya kalau si Angelina Jolie ini dia juga dapatnya justru dikenalkan oleh orang terdekat. Jadi orang-orang terdekat anak kita juga kita harus cek gitu. Apakah mereka punya pola yang baik atau punya pola perilaku yang mungkin bisa, maksudnya kita bisa lihat bahwa mereka tidak dimungkinkan tidak memberikan atau memberikan contoh hal-hal yang bisa ditiru oleh temannya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian juga dari internet ya sekarang, apalagi karena internet dengan apa-apa itu is only a click away, tinggal betul geser. Oke, kita lanjut Mbak Indah nih, pertanyaan berikutnya masih Mbak Sohra ya. Tadi katanya berapa lama seorang remaja butuh waktu untuk benar-benar sembuh ya? Tadi udah diterangkan, jadi waktunya itu barangkali kita kontrol ya. Lanjut aja barangkali. Apakah memungkinkan
ketika self harm ini pernah terjadi di masa remaja, kemudian karena tidak belajar strategi coping, kemudian ketika dewasa berlanjut menjadi drug abuse, alcohol abuse dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau mengenai kalau berapa lama itu benar-benar individual differences ya, tergantung sejauh mana support dari lingkungannya juga, dan sejauh mana memang itu tadi ada ruang aman atau yang nyaman buat dia. Ruang itu artinya bukan berarti ruang ini ya, bukan ruangan, tapi bisa jadi tempat, situasi, orang-orang, support, sistem dukungan yang membuat dia bisa mempercepat proses pemulihan itu gitu. Dan apakah stresornya sendiri bisa dikendalikan dan sejauh mana dia juga mau belajar untuk mengendalikan itu gitu. Artinya mempelajari strategi coping yang bisa efektif untuk mengatasi masalah emosinya. Jadi faktornya banyak ya, kita nggak bisa bilang cepat atau lambat, tapi bagaimana yang penting kita berusaha itu tadi memberikan ruangan yang aman, kemudian membangun jembatan itu, membangun koneksi itu, dan kemudian belajar membantu dia juga untuk belajar skill-skill yang baru tentang coping itu sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk membuat dia merasa nyaman, dan kemudian bagaimana stresornya juga bisa diatasi dengan lebih baik, seperti itu. Dan mengenai jawaban yang kedua, pertanyaan kedua, ini bisa macam-macam sih, artinya gini, bisa jadi justru duluan yang lebih dahulu adalah melakukan penyalahgunaan narkoba, baru dia melakukan self harm, ataupun punya adiksi tertentu, kemudian dia melakukan self harm, atau bisa juga memang kalau misalnya tidak selesai bisa berlanjut ke gangguan-gangguan yang lain seperti itu. Nah itu bisa sangat individual gitu ya, karena memang terus terang ada literatur juga menyebutkan bahwa ini juga bisa menjadi adiksi gitu. Ketika sesuatu dilakukan dan kemudian menimbulkan rasa aman dan kemudian akan cenderung diulangi, ada proses belajar. Apakah kemudian ketika dia dalam prosesnya kemudian menemukan cara lain dan tapi ternyata juga tidak konstruktif, seperti ternyata ditawari obat-obatan terlarang dan dia tidak menemukan orang yang bisa memberikan support, ataupun tidak ada orang yang bisa membantu dia melatihkan kemampuan strategi coping itu, atau stresor yang masih terus ada di hadapannya dia, bisa saja masuk ke dalam gangguan-gangguan yang lain. Tapi itu juga memang sekali lagi kalau kita bicara tentang gangguan-gangguan psikologis itu sangat individual ya, individual differences-nya macam-macam, tapi poinnya adalah memang bisa jadi addiction. Untuk mengetahui udah sampai sejauh mana, dan penting sekali untuk kalau bisa langsung ke profesional ya Mbak Indah, karena betul ya, karena bisa untuk ya bisa berlanjut. Oke. Ya. Baiknya pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah bisa berespon? Ini dari Mbak Indri Yunita. Bagaimana sekolah bisa berespon jika ada siswa yang mengalami self-harm? Ada sekolah yang saya tahu mengalami ini, namun disarankan anaknya untuk keluar sekolah. Keluar dari sekolah ya. Ya, saya pikir saya tidak tahu apa yang menjadi alasan dari sekolah tersebut untuk memutuskan anak tersebut keluar dari sekolah. Tapi saya pikir itu justru akan semakin membuat anaknya merasa down ya, akan justru menjadi pemicu masalah baru gitu. Karena bisa jadi belum tentu problemnya itu datangnya dari sekolah gitu. Walaupun misalnya terjadinya di sekolah atau pihak sekolah tahu, bisa jadi barangkali maksudnya loh kok kenapa anak yang disuruh keluar sekolah gitu loh. Nah itu iya, nah jadi saya pikir ini bukan keputusan yang bijak gitu ya untuk justru mengeluarkan anak dari sekolah. Nah kalau misalnya sekolah tahu bahwa anak ini mengalami masalah seperti ini, anak ini bisa dilakukan pendekatan. Mungkin ada guru BK ya yang mungkin sudah dilatih untuk bisa melakukan pendekatan kepada anak, dan kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk gimana caranya kemudian mencoba mencari problem itu tadi, dan kemudian menjadi ruang yang aman buat si anak ini supaya anak ini kemudian bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, dan kemudian mencari solusinya bersama-sama gitu, menjadi satu tim antara sekolah dan orang tua justru. Jadi justru jangan dikeluarin gitu, karena bisa jadi kan di sekolah dia juga punya teman-teman ya. Dia punya teman-teman yang mungkin support grupnya juga ada di sana, nggak semua teman mungkin buruk kan, atau nggak semua, artinya bisa jadi di situ dia punya teman-teman malah mencari masalah baru ya, karena butuh ya, betul. adaptasi. Betul. Ya jadi dikeluarkan yang seperti ini barangkali kita tidak perlu menambah masalah baru ya. Tidak menambah masalah baru. Awalnya adalah barangkali akan ada kecemasan dan kita tidak perlu nambah cemas.
Iya, Oke. gimana caranya kita menciptakan suasana yang aman buat dia justru bekerja sama menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk pertanyaannya Mbak Indah ya, waktu kita sudah Iya, hampir mau habis. Sedikit wrap up ya barangkali ya, Ayah dan iya, Bunda. Terima kasih Mbak Indah atas pemaparannya yang jelas sekali dan sangat detail. Sedikit wrap up bahwa memang yang namanya self harm ini ternyata tidak hanya cutting saja ya Ayah Bunda ya, macam-macam bentuknya ternyata ya. Jadi tugas kita memang sebagai ayah dan bunda itu untuk lebih aware, lebih peka terhadap apa yang sedang terjadi pada anak. Nah, ada beberapa mitos tentang self harm yang barangkali selama ini kita salah ya mengartikannya. Tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, bukan hanya sekadar mereka gara-gara hanya ingin mencari perhatian, misalnya seperti itu. Ternyata tidak ya. Biasanya mereka memang lebih tertutup, namun bukan berarti perilaku seperti ini tidak bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan ya Mbak Indah ya. bisa, Yang kali perlu ya, waktu, tidak instan. Kemudian ada sedikit cara-cara juga untuk membantunya tadi ya. Yang penting kita itu sebagai orang tua harus meng-acknowledge dulu, menerima bahwa memang anak itu sedang mengalami masalah dan kita tidak boleh langsung judge atau menyalahi betul, anak. Akan iya, tetapi dampingi dulu anaknya, bangun kedekatan sehingga kalau kita sudah membangun kedekatan yang erat dengan anak, mudah-mudahan anak kemudian akan merasa punya seseorang yang bisa dia trust untuk dia bisa menceritakan semua masalah-masalahnya. Ya, kemudian ya memang butuh kesabaran ya ternyata ya, butuh kesabaran iya, pastinya, ya. karena memang ini tidak instan dan kalau memang dirasa perilakunya sudah mengganggu dan membahayakan tidak hanya dirinya akan tetapi juga barangkali orang di sekitarnya dan mengganggu rutinitasnya sehari-hari, sangat dianjurkan untuk membawa ke profesional. Ya Mbak Indah, barangkali itu ya Betul, Mbak ya, summary dari iya, yang tadi. betul. Oke, Ayah dan Bunda sebelum menutup